Ini nama bukunya Rahmatan lil Alamin. Ditulis oleh seorang pakar sejarah Islam kontemporer yang berasal dari negara India. Namanya siapa? Namanya Al-Qadhi Muhammad Sulaiman Salman Al-Mansur Puri. Ya, silakan nanti. Al-Qadhi Muhammad Sulaiman Salman Al-Mansur Puri. Ini seorang pakar sejarah modern umat Islam yang berasal dari India. Hasil penelusuran beliau, Pak, dan ini merupakan tahqiq ya. Tahqiq ini berarti apa? Hasil penelitian termutakhir. Beliau mendapatkan apa yang beliau dapatkan? Ini kita lihat di sini. Yaqulu Rabbi Shalul, Yaqulu Rabbi Shalumu Ishaq. Berkata Rabi Yahudi. Orang Yahudi itu kan kalau manggil kiainya, manggil syekhnya, manggil ulama besarnya namanya apa? Tapi apa? Rabi. Hanya Rabi, bukan Rabi Solo ya. Rabi Solo nikah, pun Rabi. Ini Rabi ya, Rabi Yahudi ya. Jadi orang Yahudi kalau manggil kiainya, manggil pembesar ulamanya, mereka manggil Robi ya, Rabi ya. Berkata Rabi Shalum Ishaq, tulis itu Pak ya. Berkata seorang Rabi Yahudi yang bernama Salum Ishaq ya. Siapa Rabi Salum Ishaq ini? Akbaru mufassir Taurat indal Yahud. Dia adalah ulama besarnya penafsir Taurat di kalangan Yahudi. Ya. Jadi kalau bahasa kita apa? Penghulunya penafsir Yahudi, penafsir Taurat Yahudi itu namanya adalah Rabi Shalumu Ishaq. Ya, kalau dalam Islam Sayyidul Mufassirin, penghulunya para ahli tafsir setelah Nabi Muhammad SAW adalah siapa? Sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ingat itu ya. Jadi mufassir terbaik kita, Sayyidul Mufassirin, penghulunya para ahli tafsir Al-Qur'an itu adalah sahabat Ibnu Abbas. Nah, kalau di Yahudi juga ada itu Pak, Taurat itu ditafsirkan ya. Lah salah satu pembesar mufassir Tauratnya Yahudi itu namanya Rabi Shalum Ishaq. Dia menceritakan di dalam tafsirnya tentang Taurat ini, menceritakan tentang Ibunda Hajar. Dia tulis pakai bahasa Ibrani karena saya nggak bisa pakai bahasa Ibrani. Ada yang bisa di sini bahasa Ibrani? Nah, ya. Kalau ada silakan maju suruh baca. Lah kemudian kita baca terjemahannya aja ya. Tidak ada terjemahannya pakai bahasa Arab. Apa terjemahannya? Ini bahasa ini ya. Ini bahasa apa namanya? Bahasa Ibraninya. Nggak tahu di Ibsi Bara'ah Habasa. Daripada salah kita nggak usah baca ya. Wa maknahu dan terjemahannya. Inna Hajarah kanat binta Fir'auna. Ya, ingat nih Pak sekalian. Ternyata kata si Rabi Yahudi ini Pak, dia bilang apa? Sesungguhnya Ibunda Hajar itu adalah apa? Anak kandungnya Fir'aun. Jadi kalau di kerajaan itu, kalau laki-laki itu putra mahkota, kalau anak perempuan namanya apa? Hah? Putri mahkota, bukan ya? Apa? Kalau di kerajaan, kayak raja kayak Keraton Solo lah ya. Kalau raja punya anak laki-laki disebut dengan apa? Putra mahkota. Kalau putri namanya apa?
Oh, putri keraton. Oh, putri keraton. Nah, ya. Atau ajeng ya, bukan ajeng ya, ajeng ya. Apa itu? Putri lah, putri keraton ya. Jadi ternyata Yahudi sendiri, penafsir tertua Yahudi, penafsir senior Yahudi yang bernama Shalom Ishak itu jelas mengatakan bahwa Ibunda Hajar itu bukan budaknya Firaun, tetapi siapa? Anak kandungnya bagi putri keratonnya Firaun. Berarti lah nenek moyang kita, ibu kita itu wanita mulia, bukan? Wanita mulia, wanita agung, wanita tinggi. Kenapa? Beliau putri keraton, bukan budak keraton, ya, tapi justru putri keraton. Nah pertanyaannya, kenapa Ustaz kok bisa orang-orang Yahudi selama bertahun-tahun, berpuluh-puluh, berabad-abad menarasikan Ibunda Hajar sebagai budak, ya, sebagai budak? Tadi itu Pak, satu, mereka ingin menjadikan kita umat Islam ini berada di mana? Berada di bawah. Karena biasanya seorang anak itu kalau diberitahu tentang ibunya siapa pada masa dulu, itu biasanya dia agak langsung mentalnya down, ya. Misalnya ada seorang anak dikasih tahu sama teman-temannya, inget orang mbok biyen wi pelacur mah, oh, itu mungkin bisa langsung bisa langsung down, ya. Mungkin ada seorang anak dikasih tahu sama teman-temannya, kamu tahu nggak, biar ibumu itu kan